wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabi abad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salam sayyid di sebuah sabari bukan piawai dan jululi main daun. Tidak basi siang bukan baik dulu bantai. Dari kaki lalu ke tangan, dari hidung sampai ke pangkal, dari tuang salam menuju. Istimewa salam saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Beake, Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendidik. Salam saya kepada aku nenek mama dan gadang bersama kepada aku maju pendidik suluh tenang dalam ayari aku cek pandai kurang menari biasano ibu-ibu di partai rumah negara. Pertama sekali aku mengajak mari kita bersyukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan izinnya juga lah pada pagi yang cerah itu kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah Allah yang megah itu. Semoga saja apa yang akan kita bincang nanti akan berkahi Allah dan bermanfaat untuk kita sama sekali. Kemudian salam dan salam yang terlimpah buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita harapkan nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin. Para hadirin yang berbahagia, pada hari itu aku dapat kehormatan untuk hadir di forum yang berbahagia itu sebagai pembicara, sebagai narasumber dalam rangka kemajuan pendidikan anak-anak kita yang akan datang. Insyaallah pertemuan kita yang selain dari silaturahmi adalah untuk memikirkan hari depan daripada anak-anak kita, hari depan dari amanah yang kita terima sebagai pelanjut keturunan. Ampun ibu, saudara-saudara yang berbahagia, barangkali di antara kita yang hadir ada juga telah mengenal aku, apakah dan mengenai suara apa mengenai video, tapi untuk jelasnya dapat aku terangkan sebagai mengulang-ulang bahwa aku bernama Yusbir. Galah untuk berpatiah, mama orang Cina di sini Batam, bapakku ke Jawa, pulang ke rumah orang Sekumbang. Kini ko memasuki umur 85 tahun. Nah lagi sanjung, bukan lagi sanjung, tapi mungkin lebih malam. Dua keperluan terpakai. Selama aku tinggal di rantau terakhir yaitu di Jakarta, mulai tahun 75 sampai tahun 2005 dan 5 tahun dekat kampung kami balik ke kampung, dan tentu saja balik ke kampung aku banyak alasan. Yang pertama sekali adalah karena badan gaib mengakeh kata kau lain tapi contoh itu. Kemudian niat untuk pulang ke kampung ialah
supaya dapat berbuat sesuatu untuk negara, untuk kampung halaman apa yang bisa diperbuat. Walaupun Ambo mengembangkan seni di bidang seni suara, di bidang video dan akhir di YouTube bisa disaja, dan itu adalah merupakan kewajiban Ambo sebagai nenek mama dan sebagai mama untuk berbincang dengan anak masyarakat walaupun tidak terkumpul bersihak-sehat, tapi itulah tujuan Ambo dalam rangka membina, mempersiapkan anak-anak itu secara mental. Hadirin, Ambo sebenarnya merasa keberatan berbincang tentang pendidikan. Karena Ambo sendiri berpendidikan rendah. Ambo tidak orang sekolah, tamat SMA atau memang puluhan. Itu lama-lama Buana, seluruh Sumatera dan sebagian Jawa untuk mencarikan padu dari si bunga dan pesawat. Dan kemudian aku sanggupi untuk mengisi acara aku berdasarkan pengalaman hidup saja. Tidak melalui forum pendidikan, tidak terarah dan teratur apa atau berbincang, tapi insya Allah aku ada lembaga bawa pulang. Aku banyak aku tinggalkan saja pematang ke bunga lulu aja di Jawa. Para hadirin, berbincang tentang kewajiban kita memiliki amanah dari Allah untuk mendidik, untuk menjadikan anak-anak kita sebagai manusia yang beradab, manusia kamil, manusia yang berguna untuk dirinya dan berguna untuk orang lain. Maka banyak hal sebenarnya harus kita bincang. Tapi aku hanya lupa mainnya ke takaluk menjagokan. Ibu-ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, adapun ukuran martabat manusia Minangkabau hukum adalah moral. Moral itu cara orang barat kini kita tahu mengenai itu mengenai pribadi, pembentukan pribadi. Yang orang Jawa mengatakan toto kromo, agama mengatakan akhlakul karimah, dan orang Minang mengatakan budi basuh. Itulah ukuran martabat, ukuran harga diri orang Minangkabau tengah-tengah masyarakat adalah yang kita sampaikan tadi, akhlakul karimah. Bukan ceria, bukan kaya menjadi ukuran orang Minangkabau, enggak. Martabat orang Minangkabau itu kita letak pada baga, enggak. Karena orang baga tidak bermoral, itu namanya magia orang biru dia. Orang cadia tidak bermoral, cadia ini pagunokannya untuk menjual tingginya, nah, itu panjang nama ini. Kalau ini itu tidak bermoral, maka orang awak mengatakan dalam istilah sehari-hari, kok kayo sudah kami tidak terbuka. Kejadian salah seorang kami nak bertanya, baga sajalah kami tak tolong, kami tak bantu. Artinya bahwa mereka orang-orang yang kita anggap itu berlebihan daripada orang awam, mencadia atau yang kayu atau yang baga, tidak ada artinya sama sekali, malah jadi musuh kalau ini tidak bermoral, kalau ini tidak budi basuh. Sekarang timbul pertanyaan, apa itu budi basuh? Yang agama mengatakannya akhlakul karimah. Bahasa umumnya adalah peradaban. Orang Jawa mengatakan tata krama, orang Barat mengatakan moralitas, orang Minang mengatakan budi basuh.
Budi baso terdiri dari dua kato kembar, yaitu pertama budi, yang kedua baso. Budi ialah setiap gerak, setiap upaya, setiap perbuatan daripada orang Minang untuk membantu orang lain. Jiwa menolong itulah di Minangkabau dikatakan budi. Banyak ragamnya dalam pelaksanaan. Ada kalanya budi menolong orang dalam keadaan kekurangan materi. Ada kalanya orang sedang butuh pikiran, itu bantu untuk mencarikan jalan keluarnya. Tandanya dalam segala kesulitan manusia dalam sesuatu yang dibutuhkan dari orang lain, itu adalah kewajiban kita orang berbudi. Jadi dalam hal itu yang dikatakan budi ialah setiap gerak, setiap perilaku manusia Minang dalam membantu orang lain daripada dirinya. Dan kedua dikatakan baso berasal dari kata bahasa, bahaso. Orang awam mengatakan baso, budi baso. Baso itu ialah tutur kata, ialah kalimat narasi yang disampaikan kepada orang lain yang bermanfaat dan tentu saja menyenangkan hati orang. Itu baso. Orang kalau membaso itu angkuh. Orang yang membaso itu akan menjadi semacam penyakit di masyarakat. Karena apa? Karena kadang-kadang orang yang membaso itu adalah orang yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai masyarakat orang Minang. Tutur kata bahaso orang itu mengatakan bahwa elok masuk ke tubuh murid mani kucing dan murah. Kucing dan itu artinya adalah berbicara sehari-hari, menyenangkan orang. Dan kelama dimakan Jawa, ya. Dan kelama makan Jawa. Itu mengecek negara Jawa, makan negara Jawa, mengecek negara Madura. Maka dalam hal itu, itulah ukuran moral daripada manusia. Dan itulah bekal awal untuk mendidik seseorang manusia itu menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, manusia yang bisa menolong dirinya sendiri terutama, kemudian kewajibannya bermasyarakat itu terdiri dari budi dan baso tadi. Para hadirin, dalam hal itu kewajibanlah bagi orang tua, kewajibanlah bagi kita, seorang mama, seorang ayah di dalam rumah tangga, untuk menjadikan anakku terdidik sehingga menjadi seorang anak yang tahu bahasa basi. Adapun di sekolah itu mereka diajar cadia untak di sini sekolah. Tapi secara moral, secara batinnya itu adalah kewajiban daripada orang tua di rumah dan masyarakat lingkungan kita. Maka orang tua itu adalah guru pertama di dalam mencetak anak-anak. Guru pertama, dan selanjutnya menghantar anak-anakmu kepada gerbang perkawinannya supaya mereka dewasa berumah tangga, maka tanggung jawab moral kepada anak. Namun dalam keadaan bayi menjadi anak-anak, kanak-kanak, balita, menjelang remaja dan dewasa,
itu tanggung jawabnya adalah tanggung jawab rumah tangga. Berusaha anak karena sudah pendidikan di rumah. Oleh elok pendidikan di rumah terbentuklah anak-anak. Maka itulah kewajiban kita mempersiapkan bahwa anak-anak ini yang masih di SMP, yang kemudian baru tidak berumur 2 sampai 5 tahun, adalah itu sebagai bibit awal itu tuh. Benih yang ditanamkan, sesudah ditanamkan tentu dipupuk, disiangi, tentu disemprot daripada hama penyakit, dan tentu dipupuk supaya unyu menjadi benih yang berbuah sehingga nanti kita panen nanti di akhirnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, berat memang tanggung jawab menerima amanah dari Allah untuk menjadi anak. Konon kaitannya begitu dana, walau itu nanti ada terbiru sejarbu, kemudian ibu anak memprotes, menggagalkan kenapa? Karena ini tidak diasuh. Ini kamu saudara boleh karena beliau orang konon kabarnya macam itu. Tuntutan daripada orang dan kita tanggung jawab. Maka pendidikan anak-anak itulah bagaimana bentuk masyarakat 30 tahun, 40 tahun ke timur yang menentukan adalah bentuk masyarakat anak-anak kita nanti, hasil pada pendidikan kita. Barangkali mendengar Bupati Jawa Bapak AWR alumni SMP 1 Riau. Itulah hasil didikan kita 50 tahun lalu. Maka kita akan menjadi anak-anak itu, akan menjadi nenek mama, akan jadi ulama, akan jadi pemimpin, akan jadi wali kota, bupati, atau presiden sekalipun adalah hasil daripada karya kita ini untuk menjadi anak. Maka dalam hal itu secara naluri ya memang terutama ibu sebagai orang pendidik awal, dosen di rumah tangga itu adalah ibu. Bapak mencari nafkah. Maka sejak dari awal, sejak dari janin, sejak daripada bayi, ibu telah yang bertanggung jawab berusaha. Dia secara lahiriah, apalagi secara batiniah. Melalui sepatah-sepatah banyakan ketok-ketok walaupun awak sendiri mengecek si anak boleh tahu. Perjalanannya selangkah apa gitu supaya membuat perjalanan bahagia perjalanan aku nggak biasa. Ibu kan lebih tahu. Makan bersuapkan. Di zaman generasi kami dulu barangkali disampaikan anak kiri katanya cici. Kami disuruh kerengai dulu sudah kering, diberi minyak, minyakkan nasi go, bersuapkan kanan. Macam makan itu. Walaupun itu barangkali itu kata anak-anak kiri cici, tapi itulah tanggung jawab seorang ibu untuk membantu anaknya makan dengan lebih gigi. Sudah itu menanamkan rasa bagaimana antara hubungan anak dan ibu, dan itu adalah sebagai awal daripada mencetuskan kasih sayang anak kepada ibu. Maka begitulah seharusnya perkembangan anak semuanya dan dalam pikirannya ibu itu lebih tahu dulu. Makanya dalam hal itu pengalaman dan percaya bahwa kalau anak mau sampai tahu itu dia jalan bersama-sama. Anak belum sampai tahun itu diajar yang makan sunah. Walaupun kabari mah biasa, tapi diajar yang makan sunah. Kemudian kalau SMP-nya anak-anakku bersuah mandi Islam
jadi mandi kedua nak mengecek surat cekok surat. Kalau SMP kelas 2, anak berumur 4 tahun, berpisahkan dari awak lalu, jatuh awak lalu anak-anak, apa laki-laki, pisahkan lalu. Dan kuliah sebabnya dengan ilminya yang sangat berisi. Itu dari ajaran mulutnya dan aku cari. Barangkali itu bisa juga beberapa begini bahwa begitulah cara mendidik anak. Apalagi oleh SMP, maaf, kalau oleh SMP itu kata tunggal tiga, tanda-tanda berisiko dan apa. Jangan awaknya mencuci kesarawannya, tanda-tanda orang dewasa, mencuci surat. Kemudian daripada itu dapat risiko diajar dan ditugaskan kerja di rumah tangga kerja dari ringan. Kalau SMP atau kelas 6 SD menyapu, mencuci piring atau lain-lain kerja ringan. Nah, laki-laki kerja bagian di luar diajar. Untuk apa? Malah kini orang tak perlu memang pembantu kalau di kota-kota kan ada pembantu. Memang tak perlu itu kan. Tapi itu kasihnya ialah mendidik anakku supaya mandiri, jadi tidak tergantung orang. Itu didikan pertama. Makanya kalau orang di kota-kota mandiri anak, menyuai anak, mempakaiannya segala macam ke sekolah, semuanya pembantu. Memang tugas ibu lapeh pembantu, tapi akibatnya ini akan menjadi ketergantungan kepada orang lain. Dan jadi hanya pada si ibu dan si pembantu itu. Itu akibatnya daripada satu kemajuan, akan tetapi tidak dapat dimanfaatkan menurut pemahaman. Maka untuk itu mendidik anak, menjadikan anak supaya menjadi manusia, menjadi ulang yang bermartabat, seorang Islam yang taat, seorang Minangkabau yang bermoral adalah dimulai dari anak-anak ini. Para diri menurut para ilmu atau ilmu kepolisian menentukan bahwa tanpa niat, tapi ada kesempatan bisa terjadi kesalahan, bisa terjadi kejahatan. Niat saja tidak ada kesempatan, tidak bisa terjadi. Jadi kesempatan itulah yang disukai orang-orang yang memawa dulu untuk menuntut ini sampai terjadi kejahatan. Karena dengan adanya kesempatan, adanya peluang, walaupun tidak terjadi. Atau dalam agama dikatakan dan sepikir dikatakan bahwa menghindarkan kemudaratan itu lebih dulu dari yang manfaat. Ini yang kita dulu itu kalau pergi sekolah tahu itu pendidikan itu. Oleh karena itu kurang dulu berbuat sesuatu, membuat aturan-aturan untuk menuntut segala kemungkinan terjadi kejahatan itu. Banyak cara, tidak saja dengan nasihat, tetapi dengan suatu perbuatan sistem bahwa selain dari pendidikan di rumah, di generasi yang dulu umur 8 tahun itu kalau di sekolah, tidak boleh lalu di rumah lain.
malu keluar rumah karena seluruh pemuda di kampung itu lalu di surau. Di surau itu diajar mengaji, diajar segala sesuatu berkaitan dengan agama, penyederhanaan jenazah, umpamanya, atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah khusus kepada Allah itu diajar supaya kemudian diajar pidato, sehingga nanti akan menjadi seorang balik. Dan waktu sore-sore 5:30 kami makan dulu patang sampai malam patang kan. Kalau disuruh nama bau sarung hijau Sri Aman, sarung si. Lalu disuruh dengan sarung satu tidak membantah, tidak melatih, dinginnya lalu rabi. Sudah itu kurikulum di Surabaya selain daripada mengaji tadi diajarkan pidato adat. Kami diajarkan hal-hal yang berkenaan dengan budi pekerti dan ada lagi ekstrakurikuler kurikulum mungkin sebelum lalu kerja bersih di dalam surau. Saya itu nanya ke surau, pergi sampai ada lain kegiatan atau berbalas pantun. Kelompok kami dulu pantun balik. Benda terbalik pantun itu malu kelompok awal. Kalau saya memikirkan itu ada lainnya. Dan kata-kata ringan memang kata-kata itu, tapi sebenarnya itu adalah mendidik intelijensia bersama, mendidik nalar daripada anak-anakmu supaya bisa berpikir dan bisa mencari jalan keluar dalam suatu hal. Kadang-kadang di rumah itu mendidik anak, kami dulu ya, misalnya kami itu mendidiknya tidak begitu tapi dengan jalan bertakut kita akui anak-anak jangan lupa jangan duduk ikan tak disuai kuat tapi kini disuai kayak duduk ikan tak tengah malam dia mengambil payung tempat hati Iwan akan maju pun bilang ising-ising payung tu lebih tidak hati. Kami waktu itu tidak persoalkan apa hubungan ikuan yang bisa, apa yang bantah dengan dua darah. Pengennya kami nawar tanah kami kata. Karena aku kalau diterangkan bahwa bantahku khusus untuk kepala dan dua lo, itu mana kasih. Tapi ditanya di kanan aku dapat tanya dan ini sampai bulan Juni sampai puluh begitu tentang menggam payung di tengah rumah. Payung itu untuk melingkup di panen dan hujan. Dalam rumah saya berpanen dan hujan untuk apa? Untuk sekarang jawab. Tapi dikatakan ditembak hati. Itu dulu atuan. Selain daripada awal mendidik intelijen kita pikirku, kepatuhan kepada hukum itu diajarkan dari awal. Nah kini lagi apa? Kalau dulu menagahkan anakku dan ancaman, jangan lagi hidup misi dulu baca. Ini tidak ada hubungan ini anak-anak kita punya logika jadi anak-anakku dari awal ini. Bahkan kita lebih asosiasi debat oleh cucu. Jadi pandai memang, itu pandai main apa? Pandai tak itu berkembang itu. Kadang-kadang orang tanya anak-anak ini dan tak jawab, ayah gitu. Dia
baru di SMP kadang-kadang SD. Bertanya aja, Pak, atau Pak, Ustaz Kepatam itu mengaturkan Allah itu ditakuti, takut kepada Allah. Jawab. Jadi Pak, tidak salah. Allah itu kan pengasih penyayang, kok takut ya Allah? Menyuruh awak dari Allah itu menaklukkan awak itu rengkang, kan jadi kebetulannya. Iya, jadi beri kata takut. Yang kasihnya tapi itu supaya perintah-perintahnya kalau dilaksanakan awak tapi berdosa, kalau larangan dikarajokan awak takut. Jadi takut dalam hal itu tentu takut itu salah kepada takut itu namanya awal takwa. Lagi kita takut depannya si penyayang ada di bawah. Susah itu benarnya karena intan semua yang sungguh amal itu mesti ditolong dan kalian akan ditolong oleh Allah. Lalu Tuhan ditolong, pilih penolong. Awak ditolong Allah itu awak ditolong oleh Allah. Ajaib. Begitu cara berkembangnya kini nanti itu anak-anak logika, anak-anak itu tinggi apa ya? Daya jangkau daripada ibadah sini tadi banyak protesnya. Itu dalam agama, dalam ada itu dari TV rumah baru itu masa hidup seorang itu balap-balapan, duduk seorang sakit-sakit, duduk bersama di lapang-lapang, cahaya jaga sehat. Aku temankan awak SMP. Duduk seorang tua awak lapang-lapang, duduk bersama samping-samping. Kok ada mengatakan duduk seorang itu samping-samping, duduk bersama lapang-lapang. Itu protes-protes, itu jalan pikiran anak-anak itu begitu kencang ini berpikir dan kadang-kadang awak mati langkah untuk jawab. Nah itulah suka duka di dalam mendirikan anak itu sebagai anak yang saleh dan solehah. Banyak tantangan. Kemudian daripada itu, sebagaimana kita kan kami diarahkan di surau ini untuk mendidik moral tadi. Diajar mengaji, dididik syarada dan fisik itu dididik mengesile, itu diajarkan di surau. Dan banyak manfaatnya daripada itu surau itu, bahwa di surau itu katakan asrama daripada anak-anak remaja. Itu mudah mengontrol kalau terjadi apa-apa tentang masyarakat. Dan dua di surau itu adalah tempat duga-duga yang tak kawin atau berusi suraunya dalam. Kalau terjadi kejahatan malam, adu gadi minta pagi, adu ayam minta keo, adu durian beruntung lah. Pagi-pagi kita malam. Surau. Maka ditanya, siang kalian nanti lalu di surau ke petang. Oh itu ada bermatigo. Karena apa? Karena nanti ke surau ke petang itu di dalam surau itu bisa tertuduh, tersangka dan ini. Maka ditanya sama surau, kalau dia punya alasan mendapatkan alibi bahwa angku lalu di rumah bako ke petang tanahnya bakunya iyo nah selesai. Ada mengatakan apa nama lalu tanyakan ke dia namanya ke surau petang. Nah punya mengatakannya ke surau tak ada di rumah kamanyo mudah mencari orang-orang berbuat jahat karena adanya sistem surau tadi dikontrol kejahatan dalam masyarakat itu melalui pendidikan surau. Itu manfaat moral itu. Itu lagi-lagi mulai kondisi baca mendidik secara umum oleh adat. Diaginya pelajaran
nama-nama sumbang dua balik. Sumbang dua balik itu sebenarnya tidak dua balik banyak, tapi orang dulu katakan dua balik saja, dan sumbang tidak boleh dikerajakan oleh orang manusia. Aku dah jadi kepada anak-anak ini. Sumbang dua balik itu diajarkan. Yang pertama sumbang kedua, dan sumbang kedua itu ialah sumbang sejam atau tak pantas mana anak gadis ataupun berproduksi dua-dua peselo, karena peselo itu juga calon laki-laki supaya positif. Tidak boleh reproduksi itu juga di lantai dengan menaikan kaki. Dua-dua dia motor pebonceng lawan sumbang nampaknya kalau mengangkat motor itu menyampian itu sumbang. Kemudian kalau dua-dua dikurisi rapikan lutut itu, biar terbuka lutut itu, menggedean sedikit ke samping. Bahagia itu sudah dua-dua. Kemudian sumbang taga. Kalau orang produksi dah boleh taga kita pikat Taiwan. Dah boleh taga dijajah di kepala rumah apa? Di kepala ini ke rumah nak jajah ya. Dah boleh di pintu taga kerana itu untuk orang balik harus sampai pintu. Dah boleh taga tengah jalan tanpa ada baralu. Itu sumbang kepada orang produksi. Dan kalau pendek dan bacaukan dengan tinggi taga. Kalau pendek, taga agak menjauh dari orang tinggi, dan nampak mana perbedaan. Jangan bisa berdua. Jadi diajarkan sumbang dari orang tidak boleh kerana juga begitu. Dengan dulu antara begitu cara. Jadi itu dikatakan dulu sumbang berjalan. Sumbang jalan tu dah boleh jalan tu nak dongkak. Santai saja berusi ke jalan. Dah boleh kalau tidak masuk capek, jangan orang berkagih tadi. Kalau orang sumbang jalan, kalau awak jalan itu orang tua di belakang awak. Di belakang. Atau ada orang tua, kemudian awak berkagih permisi, dulu kami mah. Itu kalau awak berjalan. Jadi diatur, diajarkan sumbang itu supaya jadi babu hijau, salah tidak tapi sumbang itu senjam. Dalam agama namanya mengkaruah, makruh, mendaki ibadah haram. Itu kalau dikatakan dari itu sumbang jalan. Kemudian sambil sumbang kato, sumbang mengecek, agak-agak mengecek. Luna lapor saja mengecek itu, sekasar. Tentu awasum kedua lama di dalam. Sudah itu sedang makan, dah boleh mengecek. Nasi penuh nasi tapi mengecek juga dah boleh. Itu kalau itu sumbang kartu. Kalau tamu makan di rumahnya, jadi sabit sebab kumaha bare naiknya sumbang tu, saya kanakan nama naga semua. Ya diajarkan itu, tak boleh untuk kan bare mahal sama-macam. Jadi tak mau makan itu. Kemudian sumbang kartu kalau ada tidur, jatuh di siang dulu, tersinggung seorang.
dan makato jawab. Dan yang penting mana pikirkan. Dah boleh makato sesuatu yang awak tidak tahu maknanya. Asal mengecek. Kemudian kata pepatah mengatakan bahwa jangan dikatakan yang terpikir, tapi berpikir belum berkata. Jangan dikatakan yang terpikir di awak, disamping umpama selalu terpikir dalam otak. Daripada sakit waktu nanti taman semua balikan otak. Katakan anak tu nanti kalau kau dibalikan otak lah. Pikiran tu timbul je teman semua nak terbalikan otak lupa awak. Itu akibat dari kalau awak menjanjikan orang, awak berkata tidak terlalu berfikir dan fikirkan apa akan dikatakan. Dia akan mengecek berfikir. Kerana kalau kata terserak susah memilih. Minyak terserak bisa disentak. Tapi kata itu terserak payah. Menghapus itu tidak bisa. Kalau kami dulu punya menulis mesin ketik salah bisa dititik. Tapi kata-kata tidak bisa. Oleh kerana itu jago kata-kata. Sebab lidah koko dia berusuh, tapi sekaligus penawar. Luku kerana kata lagi sakit lebih parah dari kudo daripada pisau. Luka pisau bidang tajam. 2 hari ketiga pakai betadin sana. Tapi luka di mulut, luka di lidah susah menghilangkan. Walaupun tak berdendam, tapi tak lupa orang disakiti kata-kata. Jadi oleh itu agak-agak berkata, agak-agak mengecek yang sampai awak kau merugikan orang lain. Jadi itu yang kelima sumbang jariah. Memandang orang itu agak-agak orang bersih. Tidak boleh memandang tangan ke orang. Dia mama sedikit menakut mengecek jalan sana. Itu ada jariah. Dan kalau awak itu sedang berjalan, sedang di rumah orang yang menyapu soal nampak. Kenapa fikir? Aku asyik berjalan. Oleh kerana sopanlah pada orang. Menaku sekali itu sopan orang bersih dalam menyokong mencari. Kalau orang mencari istri matu, kecurigaan. Ya, dicuri istri matu mencari. Oleh kerana itu bicara matu itu aku dan kasih orang dan punya matu. Makanya diajar untuk mencari itu harus mencari yang sampai melakukan dalam senjang atau bersumpah. Kalau anak-anak semua pakai sebagai muslimah, pakailah model Islam. Tutup orang, rambut tutup, jilbab begini, pakai kain. Jadi sekolah SMP kita banyak anak-anak tidak pakai. Dan semua pakai itu lebih jauh dijabarkan bahwa haruslah memakai itu sesuai dengan kondisi dan situasi di mana. Perlu. Kalau awak pengen menjauh orang kematian, bapak kaya lah yang agak galau-galau, yang hitam atau abu-abu, jangan cerah-cerah warna, jangan bunga-bunga pak-pak, yang kuning, yang silas-silas macam-macam. Karena itu menggambarkan kegembiraan. Orang sedang berkabut, orang sedang berbuka. Maka satu lawan berbuka yang kedua mungkin pakai hitam. Hitam itu lapang dipenuhi kesakitan. Dan jangan pakai itu asal tertutup orang. Lain tertutup orang. Tanya besar oleh bis.
apinya lo Rabi kawinnya makawi tetap boleh sarwa sakti kadang-kadang cabai-cabai aja lucunya itu pakai blok kaus sehingga mau mengecil lah jalan nampak dan tangguh nampak dan tangguh tak ada lagi berkaya walaupun orang tertutup tetapi itu tidak boleh suruh Islam syariat bahwa itu melanggar hukum syariat sana dan itu dan jalan mana pakaian itu meniru laki-laki haram hukumnya manusia meniru pakaian laki-laki dan haram pula laki-laki itu meniru cara manusia pakaian karena laki-laki itu tak sadar kalau menjadi manusia kalau sumbang atau berbuah. Nah itu kan khusus bagi manusia. Oleh karena itu berpakaianlah sebagai seorang muslimah tertutup oranye dan luka-luka saja. Kau pakai teknik yang terlalu ketat, ya. Dan disalurkan sesuai dengan situasi. Baik ke majelis taklim, panitia, yang dipakai Sarawak itu, pakai orang dalam lah, ke Sarawak itu dalam tutup. Olahraga macam itu bro. Pendeknya disesuaikan dengan situasi baca bodoh itu tergantung kepada pengarahan dari semua lainnya. Setelah itu ada ketentuan sebab makan. Kalau makan kita buang mana sebenarnya sudah kata. Seketik saja. Tak apa tambah banyak tapi jenak apa. Sudah itu usah mengecek selalu cara makan. Banyak jangan. Lantas kalau punya makan awak besuh di tangan abia kali tidak berbeda yang rumah nampak sekali tadi dan kalau mau makan ke sendok selesai makan letakkan sendok tadi sejajar di piring dan dilantangkan dan menemukan puas bagi sama leo kalau dilantangkan tersinggung rumah tidak selero orang makan yang dilantangkan sendok dan bisa dipersilakan belum persilakan gitu kalau bapak mau sendok kenapa boleh salib itu tidak dapat merawat sejajar saja. Dan kalau makan tangan tidak lagi, maka curahkanlah ayat kabasur tadi ke kiri yang pakai orang makan. Tuh. Jadi diatur kan. Sebab minum, jangan sekali campur sekali itu. Buat. Seketik lah. Apa lain kalau bertamu diletak di ruang kalian yang tak ada tuangke dan gaya saja. Jadi tertib dari itu diajar dia makan, dia minum, seluruhnya adalah diajarkan kepada anak. Itu beritu lagi bagaimana semua pikir adalah positif thinking. Nanti ada yang saja pikir. Jangan awak berbuat sangka kalau jangan suzan. Orang berpikir buruk, berpikir orang berbuat yang salah nampak dari bukunya nampak tukar uang orang. Karena bayangan dari hati. Jadi untuk itulah penonton merasa berpikir karena kebaikan orang jadi pikirkan kesalahan kata Rasulullah tunggu
nang kanilupukan ang pagdamo kesalahan awak ka orang kebaikan awak ka orang itu lupukan, kebaikan awak ka orang lupukan, kesalahan orang ka awak lupukan dulu, kebaikan awak ka orang, kesalahan orang ka awak lupukan. Nang dipikirkan, nang diingin tahu yaitu kesalahan awak ka orang dan kedudukan orang ka awak. Dan kebahagiaan adalah kan tidak bahwa kesalahan orang itu terkadang putih atau lagi dalam hubungan itu yang nantinya itu coba terangkan. Jadi dalam hal itu harus dalam itu menjauhi sumbang-sumbang yang kecil. Kemudian ada ketika dulu sumbang janji, jangan janji segala dari cair serius lah berjanji itu. Dan dia dikatakan pasti, oh iya jadi pasti ditigo, jangan kata pasti pilih Allah. Tidak ada yang pasti jawab yang pasti itu Tuhan. Oleh karena itu kalau menjadi orang lakukan insya Allah kalau Tuhan menghendaki. Ada kan orang pakai buku, orang mesti ditigo kepada 8:30 dan tigo. Nah itu sumpah dan menjanji. Dan boleh menjadi dalam itu dan kalau tadi tidak boleh galak dalam menjadi. Hasil itu ada sumpah lain dikatakan sumpah galak. Galak itu sumpah tidak peduli anak gaji ataupun orang produksi itu galak marah-marahi galak memaksa. Dah bawa galak usah sumpah itu bukan galak itu berkarena orang tidak berarti kedua itu galak marahi mengapa sumbang dan mulia. Dan terakhir sumbang karena ini galak ya kurang kalau orang Pak Basu Pak Basu itu dapat di Basu kalau Basu itu serius sudah menjawab mengira itulah itu tanggung cekek tanggungan sepilih karena pekerjaan tapi ini kembali ke berbeda kawan. Jadi kalau umpamanya orang Pak Basu menandakan ukuran sepilih Pak Basu itu baru tapi Pak Basu dan ditampil juga Basu orang kalau penciburu tapi jahit yakinlah orang penciburu tapi jahit karena orang itu dianggap diri dibandingannya orang diri penciburu kebanyakan ada alasan jahit orang yang cewek itu tidak jujur. Surah itu yang ketiga orang berjanji demi Allah putih lampu ku mati lah orang yang begitu demi Allah wallah ta'ala bila orang pas sekolah cari itu tuh jadi percaya penutup tuh karena apa? Karena dia ingin menutupi kesalahan itu dengan sumpah-sumpah. Tidak boleh. Kalau ia kata, jadi ia percaya dalam kesalahan, tidak kata kita. Sebab dua pekerjaan halal yang dibenci Allah, yaitu pertama sumpah kedua talak. Boleh harus sumpah boleh. Tapi dibenci Allah kalau bukan sampai itu kalau mungkin saatnya tidak boleh harus sumpah. Boleh mencari duit, boleh talak, boleh halal, tapi sebenarnya jangan gitu. Begoncang yang harus kali talak itu. Nah, itu ajaran-ajaran kepada anak-anak tadi. Dan biasanya ajaran hukum. Dan jadi telah cuma hukum. Baca
contohkan. Awakku jadi contoh, jadi tauladan, jadi tiru anak-anakku. Awak menegakkan anak-anak awakku menutup aurat, ibu dulu bukan kita. Jadi tagakan ang bulan ng mga kakala, kita naman suara suara mga manggay awakku. Itu contoh kedua. Kemudian kata apa dulu sambil jam esok lebih tagak. Itulah terjadi kini. Anak-anak kini itu pembinaan HP sejak dari SD dari di bawah kadang-kadang ia terangkan pakai enggak, lalu ada pukul dan nampak itu indah, tapi perhatiannya sedang tertuju ke HP. HP itulah musuh utama Jawa Timur. Bermanfaat, alat komunikasi. Tapi apa yang bisa lihat anak-anak waktu di HP? Nah itu diperhatikan itu. Kadang-kadang waktu kumpulnya bertiga dalam kamar belajar bersama, Silia, si belajar juga. Kadang-kadang cuma lihat HP dan tak boleh dicari ayam, itu maaf dan kadang-kadang ingin mencubukan apa yang dicari, nah itu berbahaya. Jadi HP itu perlu diatur lah, menagahkan menangkan tak boleh. Jadi balikan anak HP, kasihan nama penumpang HP jual cari-cari. Balikan HP, tapi kontrol sama kalian saat baca bilu, HP bilu, dan diberikan contoh kepada anak. Jangan sampai anak-anak cari. Gak boleh bermain HP dulu, tapi lain-lain. Ini tagah dengan api. Kalau menegakkan dengan api awal itu kadang-kadang lagi tagih dua dari anak. Di dapur itu selamat itu mengacau. Selawat. Jadi berikan contoh. Kalau memang tak boleh macam api, jangan amalkan. Seluruhnya itu adalah dengan contoh dengan tauladan. Pada diri Hambung kelas 10 SMP yang merantau tamat SMA di Malaya Saha. Tidak masuk semua juga nih. Kalau gua jarang mata, jarang cium, kalau gua jarang nyapa. Di mana gua bertahu ada? Kok bisa cerita-cerita ada? Begini kemana? Kok bisa aku buat video-video tentang ada seni syarat-syarat seni kita buat? Bilo, siapa aku lihat? Bilo aku beraja tu agak terkeke waktu remaja dulu siswa. Dari mana sama beraja? Kami dulu tak pernah ada kursus adat dan ada pencerahan kami itu. Tidak ada buku dibaca, tidak ada pikir-pikir, tapi mencontoh, mentoladan, meniru. Kemudian hasil kiriwanan itu dipahami, dilayangkan, aku kami jadi berada mengalir dari ini dari ya turun mama, dari mama kita menekan dari mencontoh. Samian awal taman, cara orang dirinya secara dogma. Nah beliau tanya, karena yogi sejuk. Tapi kami berada, menurut contoh itu, lah bau mua lagi dengan itu, kalau ada perhatian tak kalah balik. Aku kasihnya dulu. Siapa bertanya, udah mati, pikirkan seorang, beraja seorang, observasi sendiri, alam tekan diriku, pengalaman itu yang terbaik. Itulah luar. Ini orang untuk berbaca itu pakar adat enggak? Tak orang pakar Ramadan. Tapi aku susun, aku telah, aku indahkan ke masyarakat menerima peraturan. Jadi mencontoh
menjadi contoh itu dah ada. Nah nampak dia bukan ada itu orang sedang tanggul, orang cari piring, sarau galembo, matang bitansa itu dan ada itu bunga-bunga ada itu. Tapi ada hakikat ada itu sendiri dan sampai ke dalamnya. Aku no, kalau anak-anakku lainnya pakak pasti disuruh. Tidak ada kayak contohnya suara. Tidak ada informasi masuk ini. Nah macam itu juga kalau Katolik ini bisa saya anak-anak tidak berada kurang ajar. Ketua anak-anak ini. Allah mengajari, lalu Allah Pak Majanannya tidak, kasihan belajar. Ayah atau mama atau belajar. Sedangkan boleh-boleh pun punya tugas-tugas untuk mendidik anakmu menjadi manusia yang baik. Anak di pangku kebanyakan dibimbing. Artinya, anak di pangku itu menyatu di dirinya. Daki kesatuan. Mati ayah mati anak. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Anak di pangku. Kejatuhan semua jatuhan. Memati itu mana laki-laki. Kemanakan dibimbing tangannya diarahkan tangan. Ibu jangan nanya, kemarin tuh nanya. Itu jurang tuh, jangan kira lu. Ibu dengan data berbeda-beda. Kau penjipan rumah. Macurnya di tanah itu kena sapu gitu. Dan dari sapu tidak ada kewajiban mama untuk biayai kemanakan untuk menyekolah kemanakannya. Kewajiban itu tidak ada dan ada adalah keberlangan. Kalau mampu, ayahnya tidak mampu, tidak kuat, ayahnya sakit-sakitan, bina ayahnya itu dibantu. Tapi berhakikat anak dibantu kemanakan di mimpi itu diarahkan. Jadi dia itu betul. Moralnya, parangainya, tabiatnya, karenanya harus diajarkan pimpin kepada orang. Jadi oleh karena itu kembali kepada persoalan tugas-tugas itu pada dalam beberapa jam anak-anak di sekolah itu paling berapa jam? Saya 8 taruhlah keluar jam 1. Paling lama anak-anak itu sampai jam sekolah. Itu di dalam pengawasan guru. Lebih itu anak-anak di rumah. Siapa gurunya, ibu, dia bapaknya. Jadi anak-anak itu membantu awal guru-guru kesalahan supaya mencari. Nah sempat awal-awal ada merentong segala macam matematika atau guru bukan. Awal termasuk mendirikan orang-orang jiwanya. Mendidikan supaya anak itu anak yang tahu bahwa sobat. Itulah perbedaan antara guru dengan guru di sekolah, orang tua di rumah kerjasama atau pintar macam ini. Yang dilakukan ke guru saja. Kemudian guru sama melakukan pekerjaan saja secara secara kewajiban. Biar PR, anak PR itu main apa guru? Ada. Karena apa? Karena begini kok guru tapi yang murid, guru tapi yang murid. Karena murid itu kan jadi kalau melayani dengan panggil guru, baik ke polisi mengenai ayahnya lagi kan. Itu kekerasan kepada anak-anak itu bisa dituntut, guru itu bisa dihukum. Setelah diperhitungkan ke detail, divisum segala macam, menjajah tangannya, makan itu. Jadi guru takut itu daripada masa tinggal orang karena juga kemudian anak itu kejadian. Kejadian berlalu utama. Padahal dan itu memang kita lihat kenyataan dalam masyarakat. Di sekolah walaupun berani mengaji
sembahyang zuhur, sembahyang taruh kurikulumnya. Atau mendidik anak-anakku menghafalkan ayat-ayat, doa-doa segala macam dan diajarkan sebenarnya. Kalau masih kurikulum, itulah tanggung jawab guru. Tapi merasakan bahwa ini masih ada kurang dalam mendidik. Kami dulu sekolah di SR, sekolah aja, ini SD. Itu ada untuk pelajaran kurikulum itu budi pekerti namanya. Dari itu. Dan masyarakat awak baru berkeluar itu bagian dinas pendidikan awak mencantumkan pula namanya pelajaran mata. Semuanya, iya. Dan itu tidak efektif nampak Pak budaya alam dan kawan. Karena yang diajarkan itu pengetahuan tentang anak, bukan pengamalannya. Siapa kata Datuk Kepala Jabatan dan hubungannya lima tu kerajaan pegawai siapa nak dua. Diajarkan itu ilmu anak, bukan mendidik anak beradat. Oleh karena itu tidak efektif apabila ini ditarik mereka. Dan Pemdawat ini sedang merancang, sedang mencari, sedang berusaha berupaya untuk menjadikan kurikulum itu pengganti dan terubah. Ada lagi al-kesulitan. Sementara insyaAllah ada sistem pendidikan yang begitu tinggi. Pada dirinya berbagian kurang minum biasa cantiknya. Kalau kita lihat menandakan kemerdekaan Tuhan, berdirinya NKRI itu karena jasa daripada 60% Minang. Dari saat itu ada mengatakan 70, ada mengatakan 60, kurang Minang dan Tegala. Belum sekolah, enggak. Selain daripada yakin, cuma yang sering aku, harta yang saya ekonomi, yang lain itu belum tidak. Kita biar hasil takut. Kita juga salin hanya dokter enggak. Sekian sehari dan sekolah tinggi. Rasanya saya demikian juga. Profesor Dr. Hamka, profesor itu adalah anugerah cuma itu dan juga pendidikan itu diagiah oleh Al-Azhar di Mesir. Dokternya diagiah oleh Universitas Malaysia. Kemudian tapi orang-orang bunda, orang kedua sekolah tinggi, dan orang pendidikan bertitik-titik tetap menjadi pemimpin di negara itu, sambut mendirikan negara Indonesia. Arsitek tapi pada teknisi adalah kurang ini. Tidak terkenal, tidak boleh banyak tamalaka ajar bersama. Dan mempartisipasi Haji Rasulullah Said Rahmah Indonesia pendidik itu juga anak kudus seorang wartawan itu orang-orang berprestasi tapi bukan melalui pendidikan tinggi. Siapa mendidiknya? Masyarakat. Nanti menjadi orang beliau-beliau itu karena pendidikan dari masyarakat. Nah itulah kira-kira bahwa peranan daripada awak ini di rumah tangga dan di masyarakat sendiri adalah untuk mendidik anak-anak supaya menjadi orang yang baik. Kepada kemudian mama, malah khusus itu membina para remaja. Karena apa? Karena ini nagari berubah, katakan tadi. Pola pikirnya tuh kini berbeda dengan dulu. Kini cuma itu logika, otak. Dan dulu ketaatan samian awatan. Dan kini sebagaimana menceritakan tadi, dia berpikir secara rapat saja.
Atau kita katakan dua seorang samping juga bersama balap-balapan itu gak logis. Melawan hukum itu bukan katakan itu akal sehat, bodoh. Tapi diterangkan itu apa mengasihinya itu bahwa bagaimanapun bisa cicilnya persoalan memikirkan seorang menentukan dan kejalan masih mikir. Oleh karena itu bau kena banyak dapat milih kita persoalan kasus juga ada visi yang aduh nah mudahnya coba duduk bersama samping duduk seorang duduk bersama duduk bersama itu artinya membeberkan, mempersoalkan secara bersama-sama apa menjadi kasus lapang dunia. Hanya ngerti itu kasih itu logis banget. Katanya tadi tidak karena ini menanggal lapat saja. Ini menanggal cuma secara literal, secara harfiah dan diterjemahkannya ditafsirkan. Siapa terjemahkan misalkan itu pemahaman kita ulama ada. Aku sendiri membuat kaset, membuat video kita bahaya laku itu bahaya walian anak. Tapi aku kecewa. Apa yang kecewa? Pesan aku nak sampai. Ini lama dengan intonasi itu bervariasi. Ayu-ayu Indonesia itu antara lain. Tapi isi partinya itu tidak semua sampai. Nah itu harus diajarkan. Diterjemahkan tolong. Kalau kita bayarkan itu. Bapak begitu ayah, Pak. Dan termama. Karena begini kok didangannya sama ayah. Bergeser sistem kekeluargaan dari mama kemanapun kepada ayahnya. Kalau Peter ayah jangan karena ayah memberi sesuatu anda dulu saja dari pulsanya, saja sepatunya, minum, makan, segala macam ayah. Maka jangan ayah pulang utama dalam hidup. Karena yang mau buat dari materialis. Masyarakat waktu itu masyarakat materialistis, masyarakat individualis. Jadi dalam hal itu Amo merasa berkewajiban sebagai seorang mama, sebagai seorang mama pada untuk menyampaikan pitua-pitua itu, dan itu namanya berbuat. Akan tetapi ibu tidak ditanya ke kayaknya dia tahu lagi. Kalau banyak misal, banyak bangun itu gaya untuk berbagi Indonesia. Ini nak ngerti. Nah, memberikan pengertian pula kita nak berlalu mereka. Kalau kemana akan katanya, jawab. Boleh tak tanggung jawab, cari jawabnya. Kalau kamu bertanya, Mak, apa arti marfu itu jaminan? Kalau pakai antara mama ke mama. Hari Jumat nikah, hari Minggu dan yang marfu. Bajapui yo marfu juga margai yo baru yang mau ini. Padahal yang nikah buat apa? Untuk apa tuh mak? Ya macam itu dari dibuat. Bukan dalam kesegaran untuk apa itu kepalawanan tak. Ya kepada saya pakai salah, kepada saya dia. Bukan apa bertanya seberang. Mau jijik dia nak yo. Sampai itu tidak ada. Dia katanya mau jui. Dibantah-bantah sih mana kan? Banyak macam itu. Tanda-tanda dia asal. Tidak tahu. Itulah kesalahan awak ini. Maka pejabat sepanjang rumah itu adanya berapa kan pikir.
jari katain maco segala macam begitu yang nila. Di tengah-tengah itu ada beberapa ikan namanya kapal nyambang, barang-barang, kari gadang, harum, lama, pasir.